Ramadan bukan sekedar hanya bulan puasa saja, tapi di bulan Ramadan ini banyak keberkahan, banyak keutamaan di dalamnya. Dan ini adalah momentum bagi kita semua untuk bukan hanya meningkatkan ibadah personal, tapi juga ibadah khusus yang lain. Karena kita sebagai abdi pelayanan kesehatan, marilah kita wujudkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Harapan saya dengan hadirnya bulan Ramadan ini membuat kita semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, semangat ukhuwah, khususnya kepada keluarga besar Rumah Sakit Tingkat 4 Madiun dan umumnya kepada sesama manusia, terkhusus bagi para pasien yang kita rawat sehari-hari. Harapan saya dengan adanya bulan Ramadan ini kita semakin maju, semakin semangat dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kita. Mungkin itu saja dari saya. Setelah ini marilah kita sambut bersama-sama, kita simak, kita perhatikan tausiah dari Bapak Ustadz Hanan. Mungkin itu saja, tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian Maulidah Hasanah yang akan disampaikan Us Hanan, dan nanti mohon untuk selanjutnya doa Us. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahi arsala ilayna afdalal anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, as-sabiqati wal lahiqah, ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Radal muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para ulama, para sesepuh, para pinsepuh, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan dari Rumah Sakit Kota Madiun beserta staf karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini senantiasa kita ini memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba itu adalah bersyukur sewaktu-waktu, sawayah-wayah istilahnya orang Jawa. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menugaskan kita untuk hidup di dunia ini tidak loko-loko hanya tugas saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas kepada kita agar kita apa? Agar kita bisa memaksimalkan tugas kita sebagai seorang hamba yang
berada di dunia ini, agar kita bisa memaksimalkan tugas pokok fungsi kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kondisi kita, apapun profesi kita, yang pada intinya semuanya ini adalah dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas-fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan secara gratis oleh kita. Yang patut kita syukuri dan patut kita syukuri dengan sangat adalah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita ini berupa keimanan sehingga kita bisa dengan Allah, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu perkara hak, kita tahu perkara batil, yang pada akhirnya keimanan yang kita miliki di dalam hati kita sampai saat ini dan semoga nanti sampai di kematian kita ini, yang pada akhirnya nanti akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, iman itu menjadi satu pondasi yang paling dasar untuk segala aktivitas seorang hamba. Keimanan yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi satu pondasi dasar untuk apa? Untuk menjalankan tugas kita. Apapun profesi kita, bagaimanapun kondisi kita, dan dalam keadaan apapun situasi kita. Ketika kita ini sudah punya hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika keimanan kita ini semakin hari semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua permasalahan kita ini pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya orang Jawa menyebutkan jaringan dagangan pusat, gitu ya. Dagangan pusat itu maksudnya apa? Kita harus bisa menjaga komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa mempertahankan keimanan kita, kalau kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun permasalahan di dalam kehidupan kita ini pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hari ini kita syukuran dalam rangka yang pertama, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini masih diberi ketetapan iman, maka insya Allah kita ini dalam melakukan hal apapun, menjalankan tugas kita dalam rangka melayani masyarakat, ini akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman ini menjadi satu pokok yang penting dalam hal apapun. Mau tidak mau, kita semua ini pastinya akan menghadapi masalah. Mau tidak mau, kita ini semakin hari bukan semakin mudah loh kehidupan kita ini, ya nggak sih? Mau nggak mau, kita ini dihadapkan dengan sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, sifatnya tahu-tahu sehat, tahu-tahu sakit, tahu-tahu tua, tahu-tahu diangkat P3K. Gimana? Alhamdulillah ya, sudah syukuran ya. Oh, oke. Maaf katanya. Waduh, sekian dulu ya. Alhamdulillah, tahu-tahu P3K, tahu-tahu sudah 10 tahun aja di sini ya. Tahu-tahu sudah sekian. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Sebenarnya kita ini dihadapkan dengan sesuatu yang tidak jelas, ya nggak sih? Kita ini dihadapkan dengan sesuatu yang masih buram. Kita dihadapkan sesuatu yang masih kita duga-duga dan itu belum tentu terjadi. Maka
untuk menghadapi sesuatu yang masih belum jelas, yang sifatnya tiba-tiba, maka kita ini kan perlu yang namanya petunjuk, ya, agar apa? Setiap langkah kita itu bisa memberikan dampak positif untuk kita hari ini dan seterusnya. Ini harus kita usahakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan senantiasa membimbing kita melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini jika kita punya keimanan yang semakin hari semakin kuat, yang semakin hari semakin meningkat. Karena apa? Sesuatu yang tiba-tiba itu gak enak, ya gak sih? Tahu-tahu sakit kan betul enak ya. Tahu-tahu waktu, tahu-tahu menikah kan seperti itu. Tahu-tahu dia akan kakak kan, jadi siapa yang tahu seperti itu. Tahu-tahu kita ini dihadapkan dengan satu masalah. Ketika dihadapkan sesuatu tiba-tiba itu kan kita bagaimana? Harus siap kan? Tapi kadang-kadang kita itu gak siap gitu. Maka nih kesiapan menghadapi sesuatu yang tiba-tiba itu harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita perbaiki dulu kualitas diri kita dalam rangka penghambat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap itu susah. Siap itu susah. Maka kita perlu persiapan agar kita bisa siap. Maka kesiapan itu kembalinya kepada hati kita sebenarnya. Hati kita itu harus siap, dan bagaimana menyiapkan hati kita agar senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu tolong kita, akan senantiasa memberikan solusi untuk semua permasalahan-permasalahan kita ini jika kita ini selalu menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka ya masalah itu seperti kancing baju, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kancing baju? Keluar dari masalah satu, masuk ke masalah yang lain, semua kuliah itu pasti. Dan sementara kita ini, yang kita harapkan kita ini selesai dari satu masalah dengan membawa manfaat. Kita keluar dari masalah dengan penuh solusi yang bisa memberi manfaat untuk kita. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menyiapkan bulan Ramadan yang mulia ini, maka ini salah satu tawaran yang sifatnya itu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa sih? Agar kita ini semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Megengan itu kan sebenarnya kan tidak ada aturannya, Pak Dokter ini. Datang Al-Quran ini kayak ini aturannya megengan. Ini kan aturannya orang-orang tua kita dahulu. Maksudnya apa sih megengan itu? Ini istilahnya orang Jawa itu kan mengagungkan. Wong Jawa gak iso muni mengagungkan, jadi nih megengan. Apem niku kan makanan. Niku wong Jawa sebenarnya apem itu. Maksudnya apa? Apem itu kan bahasa Arab ampun, minta ampunan. Wong Jawa gak pada iso ngomongin Arab, akhirnya dipelesetnya dari ngoten niku. Tapi orang Jawa itu sekti. Dia tidak bisa baca Arab, tapi cedak karo pusat. Makanya Mbah Yawai Dewi dulu kenapa kok njaluk apa-apa kok langsung dijabi Gusti Allah? Karena saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui keyakinan yang betul, ritual-ritual yang diikuti sesuai dengan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini kan Tuhannya kan sama kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini sama betul? Sama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa?
wong sepuh dhisik iso ngono kuwi, berarti kita juga mestinya juga bisa seperti itu. Yang perlu kita duplikasi dari orang tua kita dahulu adalah apa? Yaitu cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang dulu itu punya masalah? Banyak. Mereka dulu juga punya masalah. Apakah DKT ini baru kemarin? Boten nggih, sudah lama sekali. Apakah orang-orang tua kita dulu yang berjuang di DKT ini tidak dapat masalah? Banyak sekali. Apakah kita orang baru di sini? Tidak, sudah ada yang mendahului kita. Tapi alhamdulillah DKT sampai sekarang masih terus berkembang, Bapak ya, alhamdulillah. Itu artinya apa? Tidak mungkin kalau tidak ada kasarannya nih, rekosone wong sepuh dulu, ritualnya orang sepuh dulu, dalam rangka apa? Mengembangkan pelayanan, dalam rangka apa? Mengembangkan dari hal-hal yang baik yang ada di DKT. Dan ini semua tidak mungkin bisa terjadi jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sekarang hari ini adalah melanjutkan melalui momentum Ramadan yang sebentar lagi semoga kita akan bertemu ya. Ini adalah kesempatan buat kita Bapak Ibu sekalian. Kesempatan kita apa? Kesempatan satu untuk memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok jangan dari tadi kok omong kualitas ya Pak? Mungkin ya. Sekarang saya mau tanya, apakah kita ini sering minta tapi gak di ACC habiskan? Sering gak? Oh, ya Allah sugih, mereka melarat kayaknya. Yang saya yang belum menikah, ya Allah kalau nyuwun suami istri sing soleh wah banyak sampai saya yo mulai ya sing ada nggak seperti itu? Ya Allah saya ini kok susah sekali hidup, sudah 10 tahun, 20 tahun kok gak ada ketiga ya ada masalah apa sih saya ini? Ada nggak seperti itu? Pernah nggak kita ini merasa masalah kita tidak selesai? Pernah nggak kita ini minta istilah yang Jawa Pak Zainur dulu masih meniran atau apa meniran itu? Masih berbusa tapi kok gini itu artinya apa Mas sekalian? Kualitas diri kita yang mungkin saat ini masih perlu diperbaiki. Boten Gusti Allah sing salah, boten doanya yang keliru, wong dongane saiki dia apik kabeh kan nggih. Ketika kita doa tidak dikabulkan oleh Allah, belum nggih. Ketika kita minta sesuatu tidak dikabulkan oleh Allah, berarti itu pasti ada yang bermasalah. Siapa yang bermasalah? Bukan Gusti Allahnya, bukan materi doanya, tapi pasti yang bermasalah itu adalah diri kita. Makanya saya bilang kualitas itu agar apa? Kita ini semakin hari semakin dekat dan doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa hidup kita ini selalu bermasalah, berarti pasti ada yang bermasalah di dalam diri kita, dan kebanyakan manusia ini tidak merasa kalau dirinya sedang bermasalah. Sing disalah nih Gusti Allah. Seperti itu. Maka momentum Ramadan, momentum bulan Sya'ban ini momentum yang pertama untuk memperbaiki niat kita dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kita perbaharui semangat kita dulu. Masa lalu tetap masa lalu. Hari ini adalah mengevaluasi masa lalu kita untuk kehidupan selanjutnya. Masa lalu kita ini mungkin banyak sekali kesalahan dosa kita. Mungkin masa lalu kita ini banyak yang jauh ya, pelayanan kita ini kurang maksimal. Masa lalu kita ini mungkin masih banyak kesalahan di sana sini. Masa lalu kita mungkin masih banyak dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di aula ini. Yang pertama adalah kita ini mengevaluasi.
Mengevaluasi apa? Masa lalu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha ampun Bapak Ibu sekalian jika kita mau minta ampun. Tapi nek tidak minta ampun juga iso. Kalau kita nggak minta pasti tidak akan turun. Kan gitu. Evaluasi kita hari ini adalah kita minta ampun kepada Allah untuk masa lalu kita. Jadi tidak untuk diratapi. Masa lalu kita itu adalah untuk dievaluasi. Kita minta ampun kepada Allah. Setelah kita minta ampun, kita perbarui niat yang saya bilang tadi itu. Kita perbarui niat semangat kita. Karena apa? Kita masih punya hari ini. Hari ini itu kita butuh bakoh. Paham bakoh? Apa bakoh, Mbak? Bakoh ini apa? Bakoh menghadapi kenyataan singgung kali-kali jaringan. Bakoh itu siap. Ya gak sih? Bakoh itu siap. Karena apa? Sesuatu datangnya tiba-tiba. Kita perbarui semangat kita dulu, kita perbarui niat dulu untuk apa? Memperbaiki diri kita, memperbaiki keyakinan kita. Kemudian setelah kita perbarui niat kita, semangat kita, kita minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian, masa depan kita itu kan pastinya kita punya rencana ya. Punya rencana. Pasti ada rencana bulanan, rencana tahunan, ada rencana mingguan. Kita itu hanya sebatas berencana, tapi itu harus. Tapi yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana kita pasti akan baik. Rencana kita ini pasti akan menemui sebuah rintangan, pasti itu. Bila menghadapi situasi yang serba tiba-tiba itu, maka hari ini kita siapkan hati kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan, semua yang kita impikan khususnya di dekade ini, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Karena apa? Jika tidak melalui campur tangan Allah yang tinggi, tidak ada apa-apanya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan sudah memberikan instruksi kepada kita nih, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita, kue kiki nek eneng opo-opo karo nek gak eneng opo-opo dungo, itu kata Allah. Dungo kata Allah, minta nyedao karo Gusti Allah. Astajib lakum, pasti akan mengabulkan semua permintaan kamu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala loh yang janji. Kadang-kadang kita itu aras-arasan, ya kan sih? Kadang-kadang kita aras-arasan. Padahal kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaitannya dengan bulan Ramadan, iki istilahnya niki ngendikane para ulama itu bulan panen. Nggih. Kok panen to Mas? Nggih panen. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meletakkan bulan Ramadan itu sebagai bulan sing beda karo bulan-bulan yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Bulan-bulan yang tidak sama dengan bulan Syawal, dengan bulan mungkin Zulqa'dah, dengan bulan Muharram. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini meletakkan bulan Ramadan ini dan memberikan kepada umatnya Rasulullah SAW agar apa? Stok pahalanya itu meningkat. Agar apa? Kedekatan Allah, kedekatan hamba dengan Tuhannya itu semakin baik. Agar apa? Celengane ganjaran semakin hari semakin banyak. Agar apa? Dosa-dosanya hambanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kondisi hamba itu. Jadi pada bulan Ramadan ini
Allah Subhanahu wa taala ini membuka langit. Tuftahu abwabus sama, kata Nabi itu. Jadi di bulan Ramadan mulai malam Sabtu ini kan bulan malam Ramadan ya. Niku tuftahu abwabus sama niku ki dibuka lawang-lawang langit istilahnya para ulama. Artinya apa? Bagaimanapun kondisi kita, entah kita itu pendosa, entah itu kita itu yang banyak kesalahannya, entah itu kiai, entah itu ulama atau siapapun itu pintu langit terbuka untuk semua manusia yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa sih Pak? Kok pintu langit dibuka? Awal dhewe ini nyuwun model opo wae pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku. Ini waktu-waktu yang harus kita manfaatkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita itu kadang dungo iki gak iso fokus lihat sih. Ya Allah, kalau nyuwun kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan udah piye ya. Sing itulah yang membuat kita ini tidak bisa fokus berdoa. Artinya apa? Kalau para ulama ini sering menganjurkan spesifikasi dalam berdoa itu harus kita lakukan, harus kita buat. Jadi itu akan melatih fokus kita di dalam berdoa. Itu akan melatih keyakinan kita di dalam berdoa. Anane awe dhewe ndonga gak yakin gara-gara kita tidak bisa fokus. Kita itu fokus naik kepepet ya gak sih? Pas butuh duit boleh utakan ya Allah, muga-muga diasisi ya Allah, cair. Itu cuma tak tulis sebenarnya ini. Nek pas butuh. Kan gitu loh. Makanya kita itu agar bisa fokus kita harus punya spesifikasi dalam berdoa. Ini anak saya ini sering saya kasih contoh untuk anak saya itu. Dan sering kali dia anak saya minta ini. Jenenge cacili, minta rumah kelas loro, minta rumah gitu, minta mobil putih sing diganti Pajero. Aduh apa itu, minta kolam jadi delok kolam renang yang ngene banyu biru ngoten niku. Terus saya bilang begini, nak, tulisan yang kamu minta di dalam buku semua ditulis, rumah ditulis, Pajero ditulis, kolam renang ditulis. Terus ketika kamu doa kepada Allah, baca itu tulisan. Artinya apa? Ketika kita minta sesuai yang kita inginkan, pasti kita akan fokus kepada doa itu, pasti kita akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tugasnya ketika berdoa itu adalah yakin, dan kita itu kapasitas kita untuk menumbuhkan keyakinan kita itu jika kita minta sesuai dengan keinginan kita. Sing dereng menikah, ya Allah kula nyuwun suami istri ingkang salehah ganteng kan sowan duwite kathah Pak. Ora adoh omah, becake perlu nek ora adoh-adoh. Mboten apa-apa ngoten niku. Jadi tak buktekne lho, nggih tak buktekne ora kula motok niki. Niki tak buktekne. Kula rene jamane orang menikah itu ketika ndonga, ya Allah kula niki dapate bagus, ya Allah. Ya ora patek duit ngene niku. Tapi kula niki nyuwun bojo sing ayu gek yo apal Quran. Alhamdulillah diasisi kok. Niku real niku aku ora mau goroh lho, nek gak percaya dan jajal. Jadi memang saya betul berdoa seperti itu. Kalau niku betul pakai bagus, ora pakai duit, ora pakai ganteng, ngoyo kuru bisa ketika itu. Tapi kalau nyuwun bojo sing apal Quran sing iso ngopeni niku. Kulo tadi kok tak coba. Alhamdulillah biasa sih. Yang cross check langsung dengan Pak saya juga. Niku. Lah jenengan apakah bisa? Bisa. Untuk semua impian dari DKT, untuk semua harapan DKT itu ditulis Bapak Ibu sekalian. Rencana-rencana DKT, rencana-rencana kerja harapan tahun depan, harapan jangka pendek, jangka panjang itu silahkan ditulis ketika dongo dibaca. Itu trike dongo. Apalagi sores bulan Ramadan, niku pas nggih bengi sawaya-waya niku kita mintakan rencana-rencana. Makanya mungkin di PR mungkin nulis ditulis, ya Allah Pajero, ya Allah rumah dekat, ya Allah apartemen, kos-kosan, ya Allah ini gak kumpul. Kata betul apa bisa langsung kok.
Si Suki ora BRI tok ya. Si Suki ora bangun jadi. Ngaten nggih. Agar apa doa kita bisa fokus. Niku. Pas mosok kok nyuwun dunya to Mas. Gak apa-apa ae dhisik nang dunya kok. Hah? Gak apa-apa ae dhisik nang dunya. Nek ae dhewe nang dunya ki wis ayem ibadah kan ya tenang kok nggih. Ibadah to tenang. Niku kapasitas kita memang seperti itu dulu. Tapi nanti kita meningkat dan meningkat. Maka hadirin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan itu nanti dibuka pintu-pintu langit. Artinya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, mulai hari ini silahkan ditulis di buku jenengan. Itu ketika doa silahkan dibaca ketika bulan Ramadan. Bahkan mulai sekarang pun enggak apa. Apapun itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan itu nanti juga ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang memuliakan bulan Ramadan. Jadi semua hal buruk itu dihilangkan. Setan dibelenggu. Loh Mas, setan kok setan dibelenggu kok seeneng wong yen sewu nggih mangan yang pinggir jalan ketika bulan Ramadan, kok masih ada tutup itu dari luar itu bagaimana Mas? Niku wes sudah menjadi kebiasaan biasanya kan ngoten. Ora. Ojo nyalahne setane, tapi nyalahne kebiasaane kan ngoten lho saiki. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah di briefing oleh setan sebelumnya. Ngoten lho. Oh, aja nyalahne setane, nyalahne awake dhewe ngoten lho. Setan wis dibelenggu sik dirasani. Itu. Ketika ada oknum, saya bilang oknum, tidak semua loh nggih. Ada oknum seperti itu berarti bener setannya wis dibelenggu. Kok seenek seperti itu berarti bentuknya wong iki ngono kuwi. Yo sewu lho. Aku ki tahu tapi musafir kok kan gak apa-apa. Lalu ngomong tebih gak mokel gak kuat ya. Kan betul apa-apa tuh pasti itu ya. Musafir kan ora apa-apa. Salat gak genepe gak apa-apa kok musafir kan betul itu. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Ketika ada orang kok masih gini sewu nggih, ada yang seperti itu loh. Kayak iki rumah saku paling kok yo ngono kuwi to wae poso kok. Dari belakang warungnya kan waktu niku. Berarti ya orangnya yang mungkin perlu kita ajak. Kita ngomong api, Mas sampai iki nek lu iki yo tapi udah dipet sithik poso beduk lah. Gak apa-apa tuwek poso beduk. Karena segala sesuatunya butuh proses kan ngoten nggih. Saiki poso beduk sesuk wis setengah beduk umpamane tambah bukane jam 2. Gak apa-apa. Kok tambahnya kok bukanya jam 3, gak kuat pas saya buka lagi jam 3. Kok suwe buka tekan maghrib. Ini aku ngajak seperti itu. Jangan sampai kita ini ngajak teman-teman kita yang mungkin belum dikasih hidayah oleh Allah. Kowe iki ra poso neraka, jangan. Koyo kowe duwe swarga ae. Koyo kowe iki duwe kunci swarga, koyo kula tak nyuwun sitok ae kan ngono. Artinya apa Bapak sekalian? Tetap kita harus saling mengingatkan. Memang akan ada pemandangan-pemandangan seperti itu memang ada. Nanti jadi otomatis ya. Jadi kalau tidak kundur kantor mesti ada. Kita husnudzon saja. Mungkin kuwi musafir. Musafir kok nek dhuwur becak to Mas? Musafir kok bendino ning kono to Mas? Berarti itulah tugas kita nanti yang adalah mendekati mengajak. Gelem ora urusane Gusti Allah. Tugas kita hanya mengajak dan mengingatkan. Niku. Diingatne, Mas sampeyan iki poso ora to? Gak Mas, gak kuat aku nek gak kuat kerja kuwi yo kan ora oleh duit. Nek gak oleh duit kan otomatis gak iso menafkahi keluarga. Dosa no Mas, kok pinter iki wis ana.
Yo, gak apa-apa mas, jadi mangan sedino iki pirang-piring toh, kalau puasa sebulan pisan lho kan gitu. Intinya kita ajak pelan. Kudu diajak dengan hikmah bil mau'izatil hasanah niku. Jadi setan dibelenggu niku nek sik eneng ngoten niku berarti bukan setannya yang salah, tapi manusianya yang masih bermasalah. Tugas kita jika yang tahu gak oleh pegel, Pak. Gak oleh pegel ngoten niku. Kita harus semakin sayang dengan cara mengingatkan. Ojo ngono Mas, ngono tapi ojo teman-teman. Ya mangan tapi ojo neng jowo untuk dia neng kantin kono tak tutupe kok jowo makan seperti itu. Iya toh Mas, kok malah bawa berarti bang minggu tak paksa poso ya terus aku kuat. Karuan mangan pisan tapi sesuk poso lho ya raketan setengah hari tok. Sama pas seperti sumben poso lho ya raketan seperempat dino. Lah sumben akhirnya kan semakin hari semakin tambah. Kok Idul Fitri jolali utake poso lho ya. Tapi kan sudah ada peningkatan. Semua butuh proses. Ngoten itu. Teorinya makan langsung disok kan gelagapan. Harusnya sedikit demi sedikit. Niku di bulan Ramadan. Kemudian Bapak sekalian banyak sekali waktu-waktu di mana dosa amalan kita ditingkatkan Bapak sekalian. Jadi ngeten. Nah, di bulan Sa'ban seperti ini cara bahasa Jawa ruwah yang bahasa Jawa ini bahasa Arab kan Sa'ban. Jadi ganjarannya beda Bapak sekalian. Jadi nek bulan Ramadan itu ada beberapa kali lipat. Kayak dia saiki salam niku hadiah ini pahala 10, gajinya niku 10 pahala, tapi nek poso ini akan meningkat berapa puluh ribu kali, 70 kali minimal itu. Awet dewi salam dilipatnya 70 kali. Awet dewi sedekah 1000 ijole niku 70.000. Awet dewi sedekah 500 ijole kali 500 itu ukuran pahalanya. Dewi gelem ibadah pada bulan Ramadan ini, maka pahala yang kita dapatkan itu berlipat-lipat dan ini tidak akan ditemui di bulan-bulan yang lain. Maka ini perlunya kita ini melakukan persiapan dengan cara mengagungkan datangnya bulan Ramadan agar apa? Ketika bulan Ramadan nanti kita bisa memaksimalkan kualitas ibadah kita. Makanya kan jenengan Ramadan itu jenengan ningali nggih, wong salate buanter ngoten itu. Biasanya gak salah udah sholat tadi kan seperti itu. Biasanya gak qobliyah ba'diyah, saya ini udah qobliyah ba'diyah. Biasanya ini gak tahu ngaji nih kantor kok udah ngaji. Karena apa? Ngaji ini beda pahala. Terus ada yang bertanya, Mas, kok kok omong pahala? Barang raketok diomong. Ada yang seperti itu. Ada kok ngomong pahala, ini tujuannya pahala seperti itu. Yang saya Bapak Ibu sekalian nih, nek pahala niku ki nek diwujudkan oleh Allah dalam bentuk materi, gak sedeng, gak sedeng, tapi ada, ada. Dan pahala-pahala itu nanti bakal yang akan menyelamatkan kita ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ketok, ini ku istilahnya rekening, ini ku diwujudnya rekening. Jenengan umpamanya, punya tabungan senilai berapa miliar, punya tabungan senilai mungkin berapa triliun. Ini ku udah diwujudnya duit, ini ku sampai kira-kira sedang berapa? Kira-kira kan yang ngepres ya, kericik tok ngomong-ngomong. Rokebunan tok, saem tapi sedeng boten. Dewi duwe aset emas umpamanya. Nek dhewe ning DKT tok niki nek emas niku karangan 5 ton umpamanya. Niku sedeng boten ning ruang pelayanan arep niku. Ora sedeng wong sitok. Nek sak DKT karyawannya enten pinten Pak? Ada 100? Lebih nggih 100 kaya pahalane wong saeman kabeh 20.000 kabeh ora sedeng niku donya niku. Tapi ada pertanyaan saya sekarang, jenengan punya rekening toh? Pasti punya ya. Dengan nominal yang berbeda mungkin, itu percaya nggak duitnya jenengan ada di situ itu? Pasti percaya walaupun berupa angka. Begitu juga dengan pahala Bapak Ibu sekalian. Pahala ini saiki gak ketok.
Akhirnya kon sholat, kon poso, kon isodafa dan seterusnya, tapi semua akan dikembalikan dalam bentuk pahala yang bakal akan kita unduh ketika kita sowan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok sampai saiki enek sing batek pengen roh bentuknya pahala, tak duduk di kuburan. Mafios seperti itu, tak pengen roh wujudnya pahala. Artinya apa Bapak sekalian? Pahala ini memang harus kita cari dalam rangka apa? Untuk kehidupan setelah kematian kita. Karena mau tidak mau perjalanan manusia ini tidak akan selesai sebelum kita ini sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita ini di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu cari pahala sebanyak-banyaknya mumpung kita masih berada di dunia. Momentum Ramadan itu saatnya kita ini panen ganjaran, saatnya kita ini panen pahala. Maka saat ini mumpung kita belum masuk bulan Ramadan, kita persiapkan dulu diri kita, kita perbarui niat kita, perbaiki kualitas ibadah kita sekarang. Caranya bagaimana memperbaiki kualitas ibadah? Dimulai dari zahirnya ibadah dulu. Zahirnya ibadah itu seperti apa Pak? Zahirnya ibadah itu seperti di salat itu wudu riyen nggih. Wudu niku juga diperbaiki. Ojo angger ya wudu niku. Wudu niku biasanya kan kaya wong silat. Betul. Terus seperti itu. Niku yo carane dandani yo di alon-alon ke yo ben telu lah. Masing-masing 3 kali ateng ngendi lho. Seperti itu. Sholat ya untuk memperbaiki zahirnya. Sholat itu bagaimana? Dari pakaiannya, dari rukuhnya, nah ibu-ibu, dari apalagi tempat ibadahnya, itu memperbaiki zahirnya ibadah. Engkau rukuh semua, bu motor itu pakai dinggo, aneh ngomong. Teko ya Allah, izin. Aku kan lho nggih ngaku niku. Niku ngadep Gusti Allah soalnya. Nggih, niku tata cara memperbaiki zahirnya ibadah. Memperbaiki batinnya ibadah, kita latihan fokus saat ini. Saya itu manusiawi nggih, awake dhewe kadang salah niku nek kelingan Gusti Allah itu 100% gak mungkin kaya ya. Nggih mboten? Nggih, ngatur. 100% gak mungkin ada kalian Gusti Allah. Manusiawi itu, kita itu hambanya tapi masih bawah. Saya akui. Kita mungkin kalian Gusti Allah itu kayak takbir tok. Ya enggak sih? Manusiawi. Berarti kita perlu fokus. Gak apa-apa lah awake dhewe kelingan takbir tok. Minimal kita tingkatkan lagi muwayah rukuk kelingan Gusti Allah. Jadi baru kelingan jemuran ya wis nggak apa-apa lah. Sujud kelingan Gusti Allah, dene kok pertahiyat doa di antara dua sujud niku kelingan gaya gak masalah, itulah manusia. Jadi duduk malaikat. Tapi mulai momentum ini kita siapkan, kita perbarui minimal di dalam satu sholat kita itu hari ini 10% ingat Gusti Allah, tapi nanti sore tambah lagi lah 15% menolak. Kita tingkatkan fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tingkatkan lagi nanti maghrib naiklah di 20%, naik lagi minimal kita pertahankan 15% kita itu. Itu caranya macam itu. Jadi orang langsung sholat balik belebak langsung kelingan orang iso. Dia bukan wali, dia bukan nabi, dia bukan malaikat. Kita butuh berproses. Kita menuju sebuah tujuan, yaitu apa? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita berdoa agar apa? Kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apapun Bapak Ibu sekalian. Dalam hal apapun, untuk apa? Untuk yang pertama masa lalu kita. Agar apa? Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Allah tidak pernah memberikan informasi loh. Kowe dosamu tak ngapur, gak ada. Kayak notif, Mas dosamu diampuni tidak. Kayak maklunting, Mas dosamu diampuni tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda.
Nek tarah dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah, maka ada semangat ibadah. Nek awake dhewe iki ibadah kita kok gak semangat, rasa-rasen umpamane nggih, arek salat kok rasa-rasen, dilelah kok abot rokoke sik karek separo. Berarti apakah rokoknya yang salah? Tidak salah rokoknya itu, si nyekel. Ngerti ya? Lah tandanya dosa kita itu diampuni Allah itu akan hilang sifat aras-arasan dalam melaksanakan amal. Kok ayat dhewe arep ibadah kok sik aras-arasan, berarti dosane awake dhewe sik dereng kathah sing ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita juga minta agar apa? Semua amal yang telah kita lakukan di masa lalu kita ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tidak akan memberi informasi kepada kita, Mas sholatmu tak tompo, Mas posomu tak tompo, Mas umrohmu tak tompo. Tidak akan diberikan informasi itu. Tapi Allah memberikan tanda. Tandanya nek amal itu diterima oleh Allah, akan ada semangat dalam melaksanakan amal. Contoh nih, aku ki nek gak salat sunnah ba'diyah kok geringingan yo sikilku. Umpamane. Aku ki kok gak puasa Senin Kamis kok rasanya kok gak enak ya gitu, seperti itu. Kok sudah ada seperti itu, berarti amal-amal kita ini sudah mulai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kita itu sudah memperhatikan waktu sholat, berarti sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari sholat yang diterima, dari sedekah yang diterima itulah yang akan kita bawa ketika kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian hari ini kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Dalam rangka apa? Agar kita ini siap menghadapi segala sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Agar kita ini siap menghadapi sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita. Agar kita siap dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba, dalam tugas kita ini sebagai pelayanan kepada masyarakat. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini agar apa? Di masa depan kita. Masa depan kita kan tidak ada yang tahu loh. Tidak ada yang tahu. Agar apa? Kita diberi masa depan yang baik. Kita diberi masa depan yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan yang kematian tok. Husnul khotimah itu nenggone penggawean, nenggone calon suami yang belum menikah, yang mungkin nenggone rezeki, nenggone karir, itu husnul khotimah harus kita minta. Agar apa? Semua yang kita dapatkan, yang kita miliki selama kita di dunia ini bisa memberi manfaat kepada kita, bisa menolong kita di dunia sampai kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui momentum bulan Ramadan yang akan kita sambut ini, yang datang ini, mari kita persiapkan diri kita Bapak Ibu sekalian, nggih. Niku datangnya cuma setahun sekali dan kita tidak ada jaminan tahun depan akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita tidak akan ada jaminan hari ini bulan Ramadan yang akan datang itu akan bisa sholat lagi, tidak ada jaminan. Maka mumpung kita ini sudah didekatkan di bulan Ramadan, kita banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, selama bulan Ramadan semoga kita juga senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan waktu kita, memaksimalkan niat kita, memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan hal-hal baik yang ada di dalam diri kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan itu seperti tisu putih yang tidak ada noda hitam. Keluar dari bulan Ramadan kita bisa bersih dosa-dosa kita, meningkat stok pahala di dalam diri kita. Dan marilah kita tutup acara pada
ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada jajaran pimpinan, kepada seluruh anggota staf karya.